Selamat pagi, Papa, Mama, dan anak-anak. Berkah dalam. Kembali kita bertemu dalam video pengganti upacara bendera TK Bina Kasih 10 November 2021. Anak-anak, kenapa ya hari ini kita upacara? Ada yang tahu hari ini kita memperingati hari apa ya? Pinter, setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Bagaimana ya awalnya? Mengapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Anak-anak ingin tahu? Ayo dengarkan Bu Guru ya. Anak-anak, pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya. Itu merupakan pertempuran yang besar antara tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, karena pertempuran ini termasuk yang terbesar dan terberat dalam sejarah, maka pertempuran ini kemudian dijadikan sebagai simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Kolonialisme itu apa ya anak-anak? Kolonialisme secara sederhana diartikan sebagai penjajahan di mana suatu pihak merasa berkuasa atas pihak yang lain. Nah, penjajah merasa berkuasa atas bangsa Indonesia sehingga mereka memperlakukan bangsa Indonesia waktu itu dengan sangat tidak baik. Maka bangsa Indonesia kemudian melawan. Anak-anak, sebetulnya waktu itu ada perjanjian gencatan senjata atau menghentikan perang sementara antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris. Perjanjian itu ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945. Maka perang berangsur-angsur mereda, tetapi tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara tentara Indonesia dan tentara Inggris. Nah, pada saat bentrokan itu, Brigadir Jenderal Malby atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur terbunuh pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malby inilah yang menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Monserg mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang bunyinya meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Nika serta mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Apabila orang-orang Indonesia waktu itu tidak menaati perintah Inggris, mereka juga mengeluarkan perintah yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya waktu itu harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Tetapi perintah itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Mereka tidak mau taat kepada perintah penjajah, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Pertempuran itu mengakibatkan banyak kerugian. 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah rakyat biasa.
dan sekitar 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Dan 1.600 orang prajurit Inggris juga meninggal, hilang, luka-luka. Serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Tekad yang besar untuk merdeka, perjuangan yang tidak kenal lelah bahkan hingga mengorbankan nyawanya sampai meninggal karena membela negara, dilakukan oleh para pemuda, tentara, dan seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu di Surabaya. Maka tanggal inilah akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang semuanya itu. Anak-anak, pada tahun ini Hari Pahlawan mengambil tema apa? Anak-anak tahu? Anak-anak, tema Hari Pahlawan pada hari ini adalah Pahlawanku, Inspirasiku. Anak-anak tahu tidak inspirasi itu apa? Inspirasi adalah motivasi atau hal yang membuat seseorang merasakan sesuatu yang ingin membuat dia menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, para pahlawan tadi sudah dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, bahkan hingga mengorbankan nyawanya untuk membela negara ini. Nah, anak-anak bisa menjadikan cerita perjuangan para pahlawan ini sebagai hal yang membuat anak-anak menjadi lebih baik lagi. Anak-anak berjuang seperti para pahlawan, bukan berperang tetapi berjuang untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak sekolah yang lebih rajin lagi, menjadi anaknya mama dan papa yang lebih hebat lagi, yang menurut, yang selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, anak-anak, jangan lupa ya anak-anak mendoakan para pahlawan. Semoga mereka damai di surga dan juga semangat mereka selalu tumbuh di dalam hati kita, anak-anak Indonesia. Ayo anak-anak, kita lanjutkan upacaranya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks Pancasila. Silakan tirukan setelah Bu Guru ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
Anak-anak, kita akan berdoa, Bapa kami. Satukan tangan kalian di depan dada, pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.